Selamat bertemu kembali di channel saya. Ini adalah video ke-9 saya yang akan membahas mengenai persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan part 3. Seperti yang sudah saya jelaskan pada part 1 dan part 2 terdahulu, di sini saya ulangi lagi bahwa secara normatif dasar hukum persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pelayanan pertanahan SP3 yang merupakan standar operasional prosedur atau SOP dalam pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia. Di dalam part 3 ini ada yang akan saya bicarakan, yaitu 15 item pelayanan pertanahan. Pelayanan yang pertama, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena pemasukan ke dalam perusahaan atau inbreng. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan atau hak milik atas satuan rumah susun karena pemasukan ke dalam perusahaan atau inbreng yang dibubuhi materai cukup. Formulir untuk permohonan ini juga sesuai lampiran PMNA KBPN nomor 397. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan dari kuasanya berupa KTP. 4. Fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahan badan hukum. 5. Asli sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 7. Penyerahan bukti pelunasan BPHTB. 8. Bukti pelunasan PPH sesuai ketentuan. 9. Fotokopi identitas berupa KTP dan KK dari pemegang hak. 10. Surat pengantar dari PPAT. 11. Akta pemasukan ke dalam perusahaan dari PPAT. 12. Izin pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun apabila di dalam sertifikat atau keputusannya tercantum kalimat bahwa hak milik tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang, serta untuk hak pakai atas tanah negara. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya ditentukan juga 5 hari. Pelayanan yang kedua, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena merger. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena merger dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan di sini yaitu sesuai lampiran PMNA KBPN nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK
dan dari kuasanya berupa KTP. 4. Fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahannya. 5. Asli sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 7. Penyerahan bukti pelunasan BPHTB. 8. Bukti pelunasan PPH sesuai ketentuan. 9. Fotokopi identitas berupa KTP dan KK dari pemegang hak. 10. Surat pengantar dari PPAT. 11. Akta penggabungan atau peleburan dari PPAT. 12. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa penggabungan atau peleburan tidak dalam status likuidasi. 13. Izin pemindahan hak jika diperlukan. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan yaitu 5 hari. Pelayanan yang ketiga, ganti nama sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan ganti nama seperti maksud kami surat permohonan ganti nama sertifikat atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dibubuhi materai cukup. Formulir di sini permohonannya juga sesuai lampiran PMNA KBPN nomor 3 tahun 97. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan kuasanya berupa KTP. 4. Fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahannya. 5. Asli sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 6. Penetapan pengadilan tentang ganti nama untuk perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata atau surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan diketahui kepala desa atau lurah dan dikuatkan camat setempat untuk perorangan yang tunduk pada hukum adat, atau surat keterangan, maksud kami surat keputusan pejabat yang berwenang tentang perubahan nama instansi untuk instansi atau akta notaris yang mengenai perubahan nama dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan di sini yaitu 7 hari. Pelayanan yang keempat, perpanjangan jangka waktu hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan atau hak pakai dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Di sini lampiran permohonan yang di sini juga sesuai lampiran PMNA KBPN nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan kuasanya berupa KTP. 4. Fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahannya. 5. Asli sertifikat hak guna
usaha atau hak guna bangunan atau hak pakai. 6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan, yaitu untuk HGU yang luasnya tidak lebih dari 200 hektar, jangka waktu penyelesaiannya 30 hari. Untuk HGU yang luasnya lebih dari 200 hektar, jangka waktu penyelesaiannya 70 hari. Selanjutnya untuk HGB yang luasnya tidak lebih dari 2000 meter persegi, jangka waktu penyelesaian 30 hari. Dan untuk HGB atau hak pakai yang luasnya lebih dari 2000 meter persegi sampai dengan 150.000 meter persegi, jangka waktunya 49 hari. Serta untuk HGB atau hak pakai yang luasnya lebih dari 150.000 meter persegi, jangka waktunya 89 hari. Pelayanan yang kelima, perpanjangan hak milik atas satuan rumah susun. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan kolektif atas nama anggota PPRS atau Persatuan Penghuni Rumah Susun yang dibubuhi materai cukup atau kuasanya dari kuasanya. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas berupa KTP dan kartu keluarga pemohon dan kuasanya berupa KTP. 5. Asli sertifikat hak guna bangunan hak bersama atau yang ada di kantor pertanahan bersangkutan. 6. Asli sertifikat hak milik satuan rumah susun. 7. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan di sini, perpanjangan HGB-nya untuk luasan tidak lebih dari 2000 meter persegi, jangka waktunya 30 hari. Untuk luasan lebih dari 2000 meter persegi sampai dengan 150.000 meter persegi, jangka waktunya 49 hari. Untuk luasan lebih dari 150.000 meter persegi, jangka waktunya 89 hari. Kemudian mengenai pencatatan perpanjangan hak milik satuan rumah susunnya, untuk jumlah rumah susun tidak lebih dari 200 unit, jangka waktunya 20 hari. Untuk jumlah rumah susun tidak lebih dari 201 unit sampai dengan 500 unit, jangka waktunya 40 hari. Untuk jumlah rumah susun lebih dari 500 unit, jangka waktunya 90 hari. Jangka waktu perpanjangan hak milik satuan rumah susun meliputi jangka waktu perpanjangan HGB sebagai tanah bersama dan pencatatan perpanjangan HGB pada buku tanah dan sertifikat hak milik satuan rumah susun. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas dokumen dari Kanta ke Kanwil dan Kementerian ATR, BPN maupun sebaliknya. Pelayanan yang keenam, pembaruan hak guna bangunan perorangan. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pembaruan hak guna bangunan perorangan dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan di sini sesuai dengan
PMNA KBPN nomor 9 tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas berupa KTP dari pemohon dan kuasanya. 4. Sertifikat hak guna bangunan yang akan dibarui. 5. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang tanah dan status tanah-tanah yang telah dimiliki pemohon. 6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 7. Penyerahan bukti pelunasan BPHTB. 8. Bukti pelunasan PPH sesuai ketentuan. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya, untuk luasan tidak lebih dari 2000 meter persegi, jangka waktu penyelesaiannya 38 hari. Kemudian untuk luasan tidak lebih dari 2000 meter, lebih dari 2000 meter persegi sampai dengan 150.000 meter persegi, jangka waktu penyelesaiannya 57 hari. Dan untuk luasan lebih dari 150.000 meter persegi, jangka waktunya 97 hari. Pelayanan yang ketujuh, pembaruan hak guna bangunan badan hukum. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pembaruan hak guna bangunan badan hukum yang dibubuhi materai cukup. Di sini juga formulirnya sesuai dengan lampiran PMNA KBPN nomor 9 tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan kuasanya. 4. Sertifikat hak guna bangunan yang akan dibarui. 5. Fotokopi tanda daftar perusahaan atau TDP. 6. Fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahannya. 7. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah. 8. Proposal rencana pengusahaan tanah. 9. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 10. Penyerahan bukti pelunasan BPHTB. 11. Bukti pelunasan PPH sesuai ketentuan. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan di sini sama dengan jangka waktu untuk pembaruan HGB perorangan. Pelayanan yang ke-8, pembaruan hak pakai perorangan warga negara Indonesia. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pembaruan hak pakai perorangan WNI yang dibubuhi materai cukup. Permohonannya di sini formulirnya juga sesuai lampiran PMNA KBPN nomor 9 tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Asli bukti perolehan tanah alas sak. 4. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 5. Bukti pelunasan PPH sesuai dengan ketentuan. 6. Penyerahan bukti pelunasan BPHTB. 7. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan dari kuasanya berupa KTP. 8. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki pemohon. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya, jika luas tanah pertanian yang dimohonkan tidak lebih dari 2 hektar dan tanah non pertanian tidak lebih dari 2000 meter persegi kecuali mengenai tanah bekas HGU, jangka waktu penyelesaiannya 38 hari. Kemudian
Jika luas tanah pertanian yang dimohonkan lebih dari 2 hektar dan tanah non pertaniannya lebih dari 2.000 meter persegi sampai dengan 150.000 meter persegi, jangka waktu penyelesaiannya 57 hari. Dan jika luas tanah non pertanian yang dimohonkan luasnya lebih dari 150.000 meter persegi, jangka waktu penyelesaiannya 97 hari. Pelayanan yang ke-9, pembaruan hak pakai perorangan warga negara asing, khusus untuk rumah tinggal dan hunian. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pembaruan hak pakai Badan Hukum Indonesia, surat permohonan pembaruan hak pakai dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai yang cukup. Formulir permohonan di sini juga sesuai dengan lampiran PMNA KBPN nomor 9 tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Asli bukti perolehan tanah atau alas hak. 4. Fotokopi identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan. 5. Surat izin tinggal tetap SITT atau kartu izin menetap atau KIM dari kantor imigrasi yang berwenang. 6. Surat izin tinggal tetap maksud kami 6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 7. Bukti pelunasan PPh sesuai ketentuan. 8. Penyerahan bukti pelunasan BPhtB. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan, jika luas tanah tidak lebih dari 2.000 meter persegi, jangka waktu penyelesaiannya 38 hari. Kemudian, jika luas tanah lebih dari 2.000 meter persegi sampai dengan 150.000 meter persegi, jangka waktu penyelesaiannya 57 hari. Dan jika luas tanah lebih dari 150.000 meter persegi, jangka waktu penyelesaiannya 97 hari. Pelayanan yang ke-10, pembaruan hak pakai Badan Hukum Indonesia. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pembaruan hak pakai Badan Hukum Indonesia yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan di sini juga sesuai lampiran PMNA KBPN nomor 9 tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Asli bukti perolehan tanah atau alas hak. 4. Fotokopi identitas berupa KTP dari pemohon dan kuasa apabila dikuasakan. 5. Fotokopi tanda daftar perusahaan atau TDP. 6. Fotokopi akta pendirian dari dan pengesahan Badan Hukum. 7. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah. 8. Proposal rencana pengusahaan tanah. 9. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 10. Bukti pelunasan PPh sesuai dengan ketentuan. 11. Penyerahan bukti pelunasan BPhtB. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya sama dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan pembaruan hak pakai perorangan WNI seperti disebutkan di atas. Pelayanan yang ke-11, pembaruan hak pakai Badan Hukum Asing. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pembaruan hak pakai Badan Hukum Asing yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan di sini juga sesuai dengan
lampiran PMNA KBPN nomor 9 tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Asli bukti perolehan tanah atau alas hak. 4. Fotokopi identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan. 5. Fotokopi surat izin tinggal tetap SITT, kartu izin menetap atau KIM dari kantor imigrasi yang berwenang. 6. Surat keterangan berkedudukan Indonesia. 7. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum. 8. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah. 9. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 10. Bukti pelunasan PPh sesuai dengan ketentuan. 11. Penyerahan bukti pelunasan BPhtB. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya sama dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan permohonan pembaruan hak pakai perorangan warga negara Indonesia di atas. Pelayanan yang ke-12, pembaruan hak pakai pemerintah asing. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pembaruan hak pakai dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan di sini juga sesuai dengan lampiran PMNA KBPN nomor 9 tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Asli bukti perolehan tanah atau alas hak. 4. Fotokopi identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan. 5. Surat rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri. 6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 7. Penyerahan bukti pelunasan BPhtB. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya sama dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan permohonan pembaruan hak pakai perorangan warga negara asing seperti disebutkan di atas. Pelayanan yang ke-13, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan di sini juga sesuai lampiran PMNA KBPN 9 tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 4. Bukti pelunasan PPh sesuai dengan ketentuan. 5. Penyerahan bukti pelunasan BPhtB. 6. Fotokopi identitas berupa KTP dari pemohon dan kuasanya. 8. Maksud kami 7. Fotokopi tanda daftar perusahaan atau TDP. 8. Fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahannya. 9. Akta perjanjian penyerahan dan penggunaan tanah antara pemegang hak pengelolaan dengan pihak ketiga yang dibuat di hadapan notaris. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan adalah 38 hari. Pelayanan yang ke-14, pembaruan hak guna usaha perorangan. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pembaruan hak guna usaha perorangan dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Lampiran permohonan di sini juga sesuai dengan PMNA KBPN nomor 9 tahun 1999. 2.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 4. Bukti pelunasan PPh sesuai dengan ketentuan. 5. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan kartu keluarga dan dari kuasanya berupa KTP apabila dikuasakan. 6. Proposal rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah. 7. Penyerahan bukti pelunasan BPHTB. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya adalah 38 hari. Pelayanan yang ke-15, pembaruan hak guna usaha badan hukum. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pembaruan dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Lampiran formulir permohonan di sini juga sesuai lampiran PMNA KBPN nomor 9 tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas berupa KTP dari pemohon dan kuasanya. 4. Fotokopi tanda daftar perusahaan TDP. 5. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum. 6. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah. 7. Proposal rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang. 8. Izin usaha dari instansi teknis. 9. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 10. Penyerahan bukti pelunasan BPHTB. 11. Bukti perolehan tanah atau alas hak dari pemilik, penggarap tanah, atau pemegang aset tanah. 12. Surat keputusan pelepasan kawasan hutan. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya yaitu untuk luasan tidak lebih dari 200 hektar. Jangka waktu penyelesaiannya 38 hari. Untuk luasan lebih dari 200 hektar sampai dengan 1000 hektar, jangka waktu penyelesaiannya 78 hari. Dan untuk luasan lebih dari 1000 hektar sampai dengan 3000 hektar, jangka waktu penyelesaiannya 98 hari. Untuk luasan lebih dari 3000 hektar sampai dengan 6000 hektar, jangka waktunya 108 hari. Untuk luasan lebih dari 6.000 hektar sampai dengan 9.000 hektar, jangka waktunya 123 hari. Untuk luasan lebih dari 9.000 hektar, jangka waktunya 138 hari. Selanjutnya, perlu saya jelaskan lebih lanjut mengenai persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan tersebut di atas sebagai berikut. Bahwa persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan tersebut di atas adalah yang disebutkan atau yang sebagaimana yang disebutkan pada kolom persyaratan dan kolom waktu dalam lampiran Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010. Sedangkan pada kolom keterangannya terdapat kalimat yang berbunyi sebagai berikut. Untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah, hak milik satuan rumah susun karena pemasukan ke dalam perusahaan, imbreng atau merger, perpanjangan jangka waktu HGU, HGB hak pakai, pembaruan HGB perorangan badan hukum, pembaruan hak pakai perorangan WNI, WNA, Badan Hukum Indonesia, Badan Hukum Asing, Pemerintah Asing, pemberian HGB hak pakai di atas tanah hak pengolahan, pemberian HGU perorangan badan hukum, yaitu formulir permohonan memuat 1. Identitas diri, 2. Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon, 3. Pernyataan tanah tidak sengketa, 4.
pernyataan tanah dikuasai secara fisik. Untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah hak milik satuan rumah susun karena jual beli, ganti nama, sertifikat atas tanah hak milik satuan rumah susun, yaitu formulir permohonan memuat 1. Identitas diri, 2. Luas letak dan penggunaan tanah yang dimohon, 3. Pernyataan tanah tidak sengketa, 4. Pernyataan tanah dan bangunan dikuasai secara fisik. Hal-hal tersebut disebutkan dimuat dalam formulir permohonan, bukan dimuat di dalam surat atau formulir surat pernyataan tersendiri. Artinya apa? Ini artinya bahwa kalaupun dalam penerapannya hal-hal tersebut dituangkan dalam bentuk formulir surat pernyataan sebagai persyaratan tambahan yang tersendiri, maka surat pernyataan itu cukup hanya ditandatangani oleh pemohon saja atau kuasanya, sama seperti permohonan yang bersangkutan yang hanya ditandatangani oleh pemohon dan kuasanya. Tidak perlu ditandatangani oleh minimal 2 orang saksi dan atau tidak perlu ditandatangani oleh lurah kepala desa yang bersangkutan. Mengenai jangka waktu penyelesaian pelayanan yang disebutkan di atas tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk kirim-mengirim berkas permohonan yang bersangkutan dalam rangka proses. Mengenai persyaratan alas hak bukti perolehan hak dalam pelayanan pemberian hak dapat saya berikan contohnya, yaitu asli sertifikat bekas HGB yang telah berakhir haknya beserta surat atau bukti perolehan seperti akta jual beli rumah dan ganti rugi penguasaan tanah dari notaris dan lain sebagainya. Mengenai persyaratan bukti hak, bukti perolehan tanah alas hak hilang, maka bukti yang hilang dapat diganti dengan surat laporan hilang dari kepolisian. Mengenai persyaratan berupa fotokopi yang disebutkan di dalam persyaratan di atas adalah berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan. Apabila fotokopi KTP atau kartu keluarga tidak ada karena alasan yang sah seperti karena hilang, terbakar dan lain-lain, maka dapat diganti dengan fotokopi surat keterangan dari kepolisian, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Khusus untuk instansi pemerintah, apabila alas hak hilang tidak perlu dilapor polisi, melainkan cukup dibuat surat pernyataan dari pengelola aset instansi pemerintah yang bersangkutan. Ulasan persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan di atas adalah merupakan persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan secara normatif dalam SOP dimaksud dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 yang dibuat berdasarkan semua peraturan perundang-undangan agraria pertanahan yang berlaku dalam pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia, yang mana persyaratan formulir yang diperlukan bentuknya sama untuk seluruh Indonesia dan atau idealnya dapat diakses atau didownload dari internet.
Namun demikian, di dalam praktek, bahwa belangko atau formulir persyaratan dalam pelayanan pertanahan telah disediakan oleh masing-masing kantor pertanahan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan saat ini pelayanan pertanahan dilayani melalui loket-loket pelayanan pertanahan dengan sistem KKP atau komputerisasi kantor pertanahan yang terdapat di masing-masing kantor pertanahan kabupaten kota di seluruh Indonesia, atau tidak lagi dilayani dari meja ke meja atau secara manual, kecuali untuk daerah-daerah yang sinyalnya sangat jelek atau sulit dapat sinyal. Akhirnya kita patut bergembira karena Kementerian ATR BPN kembali mengulangi ataupun menegaskan komitmennya yang sudah ada selama ini di dalam surat keputusan nomor 115/SA titik OT titik 02 /di Romawi /2020 yang menyebutkan bahwa untuk melayani, untuk profesionalisme dan supaya terpercaya, maka karakter sumber daya manusia aparat instansi Kementerian ATR BPN yang dibutuhkan adalah yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan menekan tombol subscribe, juga like dan lonceng, serta men-share video ini kepada yang lain. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar-komentar dan atau pertanyaan-pertanyaan melalui kolom komentar pada YouTube ini atau melalui WA saya 081251240000 atau melalui email saya harlenssa@gmail.com yang akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikut. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Terima kasih.